Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di YouTubeku. Ya, saya tahu ini bukan konten tentang hiburan, yang mungkin teman-teman itu akan bosan menontonnya ya. Namun saran saya, jika memang teman-teman itu konten kreator, jika memang teman-teman itu seorang YouTuber, teman-teman wajib banget simak video ini ya. Kenapa? Karena saya akan bagi tahu 2 kode yang harus teman-teman simpan dari sekarang. Karena kode ini berlaku jika sewaktu-waktu channel teman-teman itu kena bajak sama orang, pihak YouTube akan dengan mudah mengembalikan channel teman-teman gitu. Jadi pihak YouTube butuh 2 kode ini. Kedua kode ini ada di YouTube teman-teman dan juga ada di AdSense teman-teman. Oke. Jadi teman-teman perlu mencatat 2 kode ini. Teman-teman perlu menyimpan kode ini teman-teman. Ya. Karena dengan ada kode ini, 2 kode ini itu teman-teman dengan mudah mengambil kembali itu YouTube teman-teman nanti ketika misalnya teman-teman itu kena bajak ya. Oke. Jadi kalau teman-teman mungkin merasa video ini berguna atau teman-teman belum paham dengan kode yang akan saya sebutkan di video ini, teman-teman saya saranin untuk menyimak video ini supaya nanti ketika teman-teman itu kena hack, teman-teman itu tidak pusing ya gitu ya, teman-teman itu tidak sakit kepala gitu ya. Karena saya tahu banget untuk cara mengejar 1000 subscriber, mengejar 4000 jam tayang itu tidak mudah teman-teman ya. Beda hal dengan artis mungkin, tapi kalau kita itu saya tahu teman-teman, perjuangan itu berat banget untuk mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang teman-teman. Oke, jadi sebelum saya bagi tahu tentang 2 kode ini, saya mau bagi tahu dulu tuh cara si tukang hack itu menjebak teman-teman ya gitu. Nah, cara yang pertama, dia itu biasanya menyamar sebagai tukang klaim hak cipta teman-teman. Nah, ketika teman-teman itu mungkin sudah upload beberapa video-video terbaru, dia akan mengirim email besertakan judul di video teman-teman tersebut. Kenapa dia bisa tahu judul teman-teman ya? Yang namanya juga tukang hack, namanya juga tukang bajak gitu. Dia pasti akan memantau channel teman-teman terlebih dahulu. Jadi dia tahu itu judul-judul yang sudah teman-teman upload gitu. Dia akan mengirim email memberitahu bahwa video tersebut terkena klaim hak cipta dan meminta teman-teman mengeklik link yang ada di bawah tulisan yang ada di email tersebut teman-teman. Nah, teman-teman hati-hati jangan mengeklik apapun yang ada di klaim hak cipta tersebut. Karena untuk memastikan YouTube teman-teman itu aman ya, yang namanya sudah dimonetisasi, ketika kita menyalakan klaim monetisasi, itu otomatis akan berubah berbagi teman-teman ya, kalau yang ada klaim hak cipta. Jadi itu tidak perlu diotak-atik lagi teman-teman, tidak perlu kita menekan-nekan link-link yang dikirimkan di email sama tukang hack itu teman-teman ya. Karena bisa saya pastikan jika masuk email beserta informasi klaim hak cipta, dia meminta kita menekan link itu saya pastikan pasti hacker teman-teman ya. Nah, itu cara pertama, dia menjebak teman-teman. Dan cara kedua, dia sering menyamar sebagai tukang aplikasi teman-teman. Dia menyamar sebagai pemilik aplikasi CapCut, dia menyamar sebagai pemilik aplikasi Canva, KineMaster gitu ya. Karena kan kita pasti sering edit video kita itu menggunakan aplikasi tersebut teman-teman. Jadi dia akan menyamar gitu. Dia akan menyertakan yang seperti tadi juga klaim hak cipta. Dia meminta bagi hasil gitu. Nah, teman-teman jangan ngeklik sembarangan juga. Teman-teman cukup cek yang seperti saya bilang tadi. Coba lihat di YouTube studionya, di YouTube studio yang lewat Safari ataupun Google Chrome. Nah, teman-teman coba cek aja di situ apakah ada informasi-informasi yang aneh-aneh, ada kesalahan-kesalahan. Kalau tidak ada, teman-teman tidak perlu mengklik-klik email-email yang masuk itu teman-teman, karena itu saya pastikan tukang tukang bajak teman-teman ya. Kenapa saya tahu? Karena saya sudah lama di YouTube teman-teman ya. Ini adalah channel baru saya teman-teman ya. Oke, saya sudah lama di sini teman-teman. Saya sudah mempelajari itu teman-teman ya. Nah, teman-teman hati-hati dengan email-email tersebut. Tidak perlu mengklik-klik kalau ada berita-berita klaim hak cipta demikian, karena memang kalau sudah kita terkena klaim hak cipta, ketika kita memonetisasikan video kita itu otomatis akan berbagi teman-teman, dan itu tidak ada masalahnya lagi teman-teman ya. Oke, dan selanjutnya biasa si selanjutnya ya, si tukang pajak ini menjebak youtuber besar teman-teman. Jadi dia ini cara yang dia lakukan untuk menjebak youtuber besar. Dia biasa akan menyamar sebagai tukang endorse gitu teman-teman. Jadi dia menyamar sebagai pemilik PT inilah, pemilik perusahaan inilah gitu ya. Jadi dia meminta konten kreator tersebut untuk mempromosikan barang dia ya. Dia mengirim link lewat email dan meminta si pemilik channel untuk menekan link itu untuk mengisi informasi, yang padahal link itu adalah link yang bisa membajak channel teman-teman tersebut. Jadi teman-teman hati-hati gitu ya.
Oke, kita akan kembali ke tahap pertama, yaitu 2 kode yang teman-teman harus simpan dari sekarang. Yang pertama-tama adalah ID channel teman-teman tersebut. Jadi ID channel teman-teman ini harus teman-teman simpan, karena YouTube akan meminta channel ini jika ID channel YouTube teman-teman ini ketika nanti teman-teman itu terkena terkena bajak teman-teman ya. Nah, jadi ID channel ini teman-teman bisa lihat teman-teman cukup masuk ke YouTube versi desktop ya lewat Google Chrome. Lalu teman-teman klik itu di bagian kiri atas ada titik 3, teman-teman tekan di situ, lalu teman-teman scroll ke bawah, di situ ada setelan. Nah, setelah teman-teman tekan setelan, teman-teman tekan setelan lanjutan, di situ akan muncul ID channel. Nah, teman-teman simpan itu baik-baik, teman-teman screenshot itu baik-baik gitu. Oke. Dan yang kedua, pihak YouTube akan meminta yang namanya ID apa tuh? Sebentar, saya lupa. Sebentar teman-teman. Dia akan meminta sebentar ya. ID penayang teman-teman. ID penayang Google AdSense. Nah, untuk melihat ID penayang kode ID penayang ini, teman-teman tinggal masuk ke Google AdSense-nya. Lalu teman-teman pilih juga yang di bagian kiri atas, yaitu garis 3 itu. Lalu teman-teman scroll ke bawah, lalu teman-teman pilih apa tuh akun. Lalu teman-teman pilih setelan, lalu teman-teman pilih informasi akun. Nah, teman-teman akan melihat ID penayang yang diawali dengan huruf PUB gitu ya bacaannya, dan ada kode-kode di belakang. Nah, YouTube akan meminta itu juga teman-teman. 2 kode ini dia akan minta teman-teman. Dan teman-teman perlu men-screenshot beranda video beranda YouTube teman-teman dari sekarang ya. Beranda, kenapa teman-teman itu harus men-screenshot YouTube beranda teman-teman? Karena nanti pihak YouTube akan meminta juga screenshot beranda yang sudah dihack dan screenshot beranda yang belum dihack. Dan teman-teman harus menyimpan tanggal ini ya, tanggal tanggal pertama teman-teman bikin YouTube, kan ada itu di info kita di beranda itu, teman-teman bisa menyimpan itu ya, tanggal berapa kita membuat YouTube pertama, itu juga akan diminta teman-teman ya. Oke, jadi cuma ini aja sih yang bisa saya bagikan di video kali ini ya. Semoga YouTube kita aman, tidak terkena bajak teman-teman ya. Oke, semoga kita tidak terjebak dengan cara-cara si tukang hacker ini mengelabui kita teman-teman ya, dengan link-link yang dia kirim itu. Dan saran saya juga, ketika teman-teman itu sudah misalnya YouTube-nya sudah monetisasi, itu memang sering sekali masuk pesan yang ada linknya gitu ya. Di Facebook, baik dimanapun itu sering sekali masuk link-link, itu pasti tukang hacker teman-teman. Itu bertanda YouTube teman-teman itu sudah dipantau sama hacker. Dia sering mengirim-ngirim link-link yang tidak jelas, baik itu di website, di Facebook, dimanapun teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan asal-asal menekan link tersebut, abaikan aja link-link yang tidak berguna teman-teman ya. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.